Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari mengapa bunga sakura mekar hanya sebentar. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik dan edukatif dari dunia tumbuhan. Mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Ini penjelasan ilmiahnya. Bunga sakura atau cherry blossom merupakan salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan di dunia. Setiap tahunnya, jutaan orang dari berbagai negara berbondong-bondong ke Jepang untuk menyaksikan keindahan bunga sakura yang mekar hanya dalam waktu singkat. Fenomena ini tidak hanya memikat mata, tetapi juga menyimpan rahasia ilmiah yang sangat menarik untuk dipelajari. Mengapa bunga yang begitu indah ini hanya bertahan beberapa hari saja? Apa yang membuat sakura berbeda dengan bunga-bunga lainnya? Mari kita telusuri bersama-sama penjelasan ilmiah di balik keajaiban alam yang satu ini melalui perspektif biologi, genetika, dan ekologi yang akan membuka wawasan kita tentang strategi survival yang luar biasa dari pohon sakura. Bunga sakura memiliki periode mekar yang sangat singkat. Biasanya hanya berlangsung selama 3 hingga 7 hari untuk setiap pohon individual. Namun, secara keseluruhan, musim sakura di Jepang berlangsung sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Dimulai dari wilayah selatan pada akhir Maret dan bergerak ke utara hingga Mei. Fenomena ini dikenal dengan istilah Sakura Zenson atau garis depan sakura. Yang membuat sakura begitu istimewa adalah sifat sinkronisasinya yang luar biasa. Ribuan bunga pada satu pohon dapat mekar hampir bersamaan dalam waktu 24-48 jam, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Setelah periode singkat ini, kelopak bunga akan mulai berguguran seperti salju, menciptakan fenomena yang disebut hanafubuki atau badai kelopak bunga. Kecepatan mekar dan gugur yang begitu cepat ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari jutaan tahun evolusi dan adaptasi yang sempurna terhadap kondisi lingkungan dan strategi reproduksi yang efisien. Dari segi genetika, sebagian besar bunga sakura yang kita lihat saat ini bukanlah spesies liar asli, melainkan hasil hibridisasi atau persilangan berbagai spesies prunus. Penelitian molekuler menunjukkan bahwa sakura yang populer seperti Somei Yoshino merupakan hasil persilangan antara Prunus speciosa dan Prunus subhirtella. Hibridisasi ini telah dilakukan selama berabad-abad, baik secara alami maupun melalui seleksi manusia untuk tujuan hortikultura. Proses hibridisasi ini menghasilkan pohon-pohon yang memiliki karakteristik genetik yang sangat mirip, sehingga mereka merespons kondisi lingkungan dengan cara yang hampir identik. Kesamaan genetik inilah yang menyebabkan sinkronisasi pembungaan yang luar biasa. Ketika kondisi lingkungan tepat, semua pohon dengan latar belakang genetik yang sama akan mekar secara bersamaan. Selain itu, banyak varietas sakura yang populer bersifat steril atau memiliki kemampuan reproduksi yang terbatas, sehingga mereka mengalokasikan seluruh energinya untuk menghasilkan bunga yang spektakuler dalam waktu singkat. Strategi reproduksi sakura yang unik ini sebenarnya merupakan adaptasi evolusi yang sangat cerdas. Dalam dunia tumbuhan, ada 2 strategi utama dalam reproduksi, air selection dan K-selection. Sakura menggunakan strategi yang mirip dengan air selection, di mana mereka menghasilkan banyak bunga dalam waktu singkat untuk memaksimalkan peluang penyerbukan dengan mekar secara massal. Dan bersama, sakura menciptakan display yang sangat menarik bagi serangga penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Strategi ini memastikan bahwa dalam waktu singkat, sebanyak mungkin bunga akan terserbuki sebelum kondisi lingkungan berubah. Selain itu, pembungaan yang singkat dan massal juga mengurangi risiko kerusakan akibat cuaca buruk, serangan hama,
atau kompetisi dengan tumbuhan lain. Dengan mengkonsentrasikan seluruh upaya reproduksi dalam periode yang sangat singkat, sakura dapat memastikan kelangsungan spesiesnya dengan efisiensi energi yang optimal, meskipun tampak boros dari perspektif manusia. Faktor lingkungan, terutama suhu, memainkan peran krusial dalam menentukan waktu dan durasi pembungaan sakura. Sakura memerlukan periode dingin yang cukup selama musim dingin untuk memecah dormansi kuncup bunga, proses yang dikenal sebagai vernalisasi. Setelah kebutuhan dingin terpenuhi, kuncup bunga akan merespons kenaikan suhu dengan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa sakura memerlukan akumulasi panas tertentu yang diukur dalam degree days atau hari derajat untuk memicu pembungaan. Ketika suhu harian rata-rata mencapai sekitar 10-15 derajat Celcius secara konsisten, proses pembungaan akan dimulai. Yang menarik adalah sensitivitas sakura terhadap perubahan suhu yang sangat tinggi. Perbedaan suhu hanya beberapa derajat dapat mempercepat atau memperlambat pembungaan hingga beberapa hari. Inilah mengapa perakiraan pembungaan sakura menjadi sangat penting dan akurat di Jepang. Suhu yang optimal juga mempengaruhi durasi pembungaan. Suhu yang terlalu tinggi akan mempercepat proses penuaan bunga, sementara suhu yang terlalu rendah dapat menghambat pembukaan kuncup bunga. Sinkronisasi pembungaan sakura merupakan fenomena yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme biologis. Selain faktor genetik yang telah disebutkan, sinkronisasi ini juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi kimia antar pohon. Pohon sakura dapat melepaskan senyawa volatil atau feromon tumbuhan yang dapat mempengaruhi pohon-pohon di sekitarnya. Ketika satu pohon mulai memasuki fase pra-pembungaan, ia akan melepaskan sinyal kimia yang dapat memicu respons serupa pada pohon-pohon tetangga. Mekanisme ini mirip dengan fenomena yang terjadi pada hutan bambu yang berbunga secara massal setelah puluhan tahun. Selain itu, faktor mikroklimat juga berperan penting. Pohon-pohon yang tumbuh dalam area yang sama akan mengalami kondisi lingkungan yang hampir identik, termasuk suhu tanah, kelembaban, dan paparan sinar matahari. Kombinasi antara faktor genetik, kimia, dan lingkungan inilah yang menciptakan sinkronisasi yang hampir sempurna, membuat ribuan pohon sakura dapat mekar dalam waktu yang bersamaan di seluruh wilayah. Dari perspektif fisiologis, proses pembungaan sakura melibatkan perubahan hormonal yang sangat dramatis dalam waktu singkat. Hormon tumbuhan seperti giberelin, sitokinin, dan auksin bekerja sama dalam mengatur pembukaan kuncup bunga. Ketika kondisi lingkungan tepat, produksi giberelin akan meningkat drastis, memicu pemanjangan sel dan pembukaan kuncup. Proses ini berlangsung sangat cepat, karena sakura telah mempersiapkan semua struktur bunga selama musim sebelumnya. Kuncup bunga sakura sebenarnya sudah terbentuk sempurna pada musim panas sebelumnya, lengkap dengan kelopak, benang sari, dan putik dalam bentuk miniatur. Yang terjadi saat pembungaan adalah pembesaran dan pembukaan struktur yang sudah ada, bukan pembentukan struktur baru. Inilah mengapa prosesnya bisa berlangsung begitu cepat. Selain itu, sakura juga memiliki mekanisme apoptosis atau kematian sel terprogram yang sangat efisien. Setelah periode pembungaan optimal tercapai, sel-sel pada tangkai bunga akan mulai mengalami apoptosis, menyebabkan kelopak bunga gugur secara massal. Adaptasi sakura terhadap lingkungan temperat atau iklim sedang juga menjelaskan mengapa pembungaannya begitu singkat. Di habitat aslinya, sakura harus memanfaatkan jendela waktu yang sangat sempit antara berakhirnya musim dingin dan dimulainya musim panas yang penuh kompetisi. Pada awal musim semi, serangga penyerbuk mulai aktif, tetapi belum banyak bunga lain yang mekar. Dengan mekar lebih awal dan dalam waktu singkat, sakura dapat memonopoli perhatian serangga penyerbuk sebelum kompetitor lain muncul. Strategi ini sangat efektif, karena pada saat yang sama, daun-daun sakura belum tumbuh sempurna, sehingga bunga mendapat prioritas utama dalam alokasi energi. Setelah pembungaan selesai, pohon akan mengalihkan seluruh energinya untuk pertumbuhan daun dan fotosintesis. Adaptasi ini juga menjelaskan mengapa sakura yang ditanam di daerah tropis sering gagal berbunga atau berbunga tidak optimal. Karena mereka tidak mendapat stimulus lingkungan yang tepat.
untuk memicu mekanisme pembungaan yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Perubahan iklim global telah memberikan dampak signifikan terhadap pola pembungaan sakura, memberikan bukti nyata tentang sensitivitas tinggi tanaman ini terhadap perubahan suhu. Data historis dari Jepang menunjukkan bahwa sakura kini mekar 6-10 hari lebih awal dibandingkan 50 tahun yang lalu. Pemanasan global menyebabkan musim dingin menjadi lebih pendek dan tidak cukup dingin yang dapat mengganggu proses fertilisasi. Sebaliknya, musim semi yang lebih hangat mempercepat akumulasi panas yang diperlukan untuk pembungaan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi waktu pembungaan, tetapi juga durasinya. Suhu yang lebih tinggi cenderung memperpendek periode pembungaan karena mempercepat proses penuaan bunga. Fenomena ini menjadi keprihatinan besar bagi ilmuwan dan masyarakat Jepang, karena dapat mengubah tradisi Hanami yang telah berlangsung berabad-abad. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perubahan pola curah, hujan, dan kelembaban dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas bunga yang dihasilkan. Studi jangka panjang tentang respon sakura terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana spesies ini akan beradaptasi di masa depan. Kesimpulannya, pembungaan sakura yang singkat merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara faktor genetik, fisiologis, dan lingkungan yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Strategi reproduksi yang tampak boros ini sebenarnya sangat efisien dalam memastikan kelangsungan spesies di lingkungan yang kompetitif. Hibridisasi dan seleksi manusia telah memperkuat karakteristik sinkronisasi ini, menciptakan fenomena alam yang tidak hanya indah, tetapi juga menakjubkan dari segi ilmiah. Pemahaman tentang mekanisme pembungaan sakura tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Di era perubahan iklim saat ini, sakura menjadi indikator yang sangat sensitif untuk memantau dampak pemanasan global terhadap ekosistem. Keindahan sakura yang sementara mengingatkan kita akan pentingnya menghargai momen-momen berharga dalam hidup, sekaligus mengajarkan kita tentang strategi survival yang luar biasa dalam dunia tumbuhan. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.